Shalom saudara yang kasih Tuhan. Di tengah hidup yang berjalan dengan cepat, berhenti sejenak untuk mengingat kebaikan Tuhan adalah cara kita menemukan anugerah dan kekuatan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat menuntut kecepatan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, kita dituntut untuk efektif dan bisa mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan. Dengan adanya handphone misalnya, orang bisa berkomunikasi dengan lebih cepat. Sehingga kita juga dituntut untuk bekerja dengan lebih cepat lagi juga, saudara. Bahkan, dengan adanya Zoom misalnya, rapat pun bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya, kita melalui hari demi hari begitu saja. Kita sulit mengingat atau merayakan sesuatu, karena semuanya terjadi dengan begitu cepat. Kita seperti atlet yang terus berlari dan berpacu dengan semua tuntutan yang ada. Padahal, saudara, ada banyak memori berharga yang membentuk kita. Kita mungkin belajar mengampuni, karena mungkin kita mengingat momen di mana kita pernah diampuni oleh seseorang. Kita belajar berbagi, karena mungkin kita mengingat rasanya diberi di masa sulit. Nah, saudara, di dalam kehidupan orang Yahudi di zaman dulu, mengingat adalah elemen penting di hidup mereka. Cerita tentang perbuatan Tuhan dibagikan dari generasi ke generasi. Mereka sadar bahwa memori bersama dengan Tuhan itu membentuk kehidupan mereka. Begitupun dengan Daud, saudara, di Mazmur pasal yang ke-9. Dia bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang dia alami. Seperti banyak mazmur lainnya, kita mungkin tidak bisa mengenali di momen seperti apa atau apa yang sedang terjadi ketika nyanyian ini ditulis. Tetapi kemungkinan besar ini terjadi setelah Daud mengalami pekerjaan Tuhan yang membebaskan dia. Saudara, mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-11. Saya akan membacakan dari versi terjemahan baru yang kedua. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Ketika musuh-musuhku mundur, mereka tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Engkau duduk di atas tahta sebagai hakim yang adil. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau cabut, peringatan akan mereka lenyap. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur ini, Daud bukan cuma mengingat pekerjaan Allah, tetapi bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati berarti mencakup keseluruhan diri dari pemazmur. Sama seperti dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka artinya kita diperintahkan untuk mengasihi Allah secara sadar dengan seluruh hidup kita. Artinya, saudara, Daud di sini sedang bersyukur dengan totalitas hatinya. Rasa syukurnya meluap-luap, sama seperti ketika kita misalnya sedang mengalami peristiwa yang sangat menyenangkan hati. Entah itu waktu kita wisuda, waktu kita mendapatkan pekerjaan baru, waktu kita bertemu dengan sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Saudara, hati Daud itu dipenuhi dengan sukacita. Sampai-sampai dia berkata bahwa dia mau menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Jadi saudara, nyanyian ini adalah ungkapan natural dari Daud karena dia mau orang lain tahu apa yang Allah telah lakukan. Kalau kita makan di satu restoran yang enak, kita pasti tidak akan menyimpan memori itu sendiri. Kita akan otomatis menceritakannya kepada orang lain juga.
Nah, saudara, apa yang Allah telah lakukan di hidup Daud? Mengalahkan musuh-musuh Daud. Allah melakukannya bukan sekedar karena Allah lebih suka Daud dan bangsa Israel. Nggak begitu, saudara. Allah membela Daud pertama-tama karena keadilannya dan kebenciannya terhadap kejahatan. Di ayat yang ke-9, pemazmur menyebut Allah sebagai pribadi yang menghakimi dunia dengan keadilan. Artinya, saudara, Tuhan mengalahkan musuh-musuh Daud karena mereka memang melakukan hal yang keji di matanya. Mereka melakukan sesuatu yang pantas untuk dihukum. Penghukuman Tuhan pun tidak main-main, saudara. Di ayat 6 digambarkan, saudara, bahwa mereka namanya itu telah dihapus untuk selama-lamanya. Wah, saudara, ini ungkapan yang powerful sekali. Kemungkinan musuh Daud di sini bukan hanya segelintir orang, tetapi satu bangsa. Karena Daud juga berbicara tentang timbunan dan kota. Tentu saudara, Daud tidak bersuka cita karena ada bangsa yang dihukum. Daud bersyukur karena Allah melindungi Daud dan menegakkan keadilannya. Saudara, Daud dan nyanyiannya menyadarkan kita bahwa hidup di dalam Tuhan itu sangat indah. Tidak pernah sekalipun di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak setia. Kebaikan yang Daud alami menjadi kekuatan bagi Daud, sehingga ia mengenal Allah sebagai tempat perlindungannya. Kalau kita cari tahu bahasa aslinya, tempat perlindungan atau refuge itu berarti tempat tinggi berbatu yang tidak bisa diakses. Jadi tempat ini memberikan perlindungan bagi seseorang dari musuh yang mendekat, saudara. Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan membentuk hati Daud untuk semakin percaya kepada Allah. Sama seperti apa yang ia katakan di ayat yang ke-10. Saudara, kalau kita melihat ke belakang dengan teliti, kita pasti bisa menemukan momen-momen kebaikan Tuhan. Entah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan relasi kita, atau mungkin di dalam kehidupan pelayanan kita. Ada banyak jejak-jejak kebaikan Tuhan yang dapat kita telusuri. Ada banyak berkat Tuhan yang Dia sediakan lewat momen-momen sederhana. Sayangnya, kita seringkali terjebak dengan hidup yang terus bergerak cepat. Kita lupa untuk mengingat momen-momen berharga yang Tuhan sediakan. Salah satu momen atau memori yang paling menggetarkan adalah peristiwa salib. Keselamatan yang Tuhan berikan memberikan kita keyakinan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Oleh sebab itu, di akhir dari renungan ini, mari belajar untuk terus mengingat kehadiran Tuhan di hidup kita, sambil terus berjalan di dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Biarlah Dia yang menjadi sukacita kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu mengingat perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan di hidup kami. Ajar kami untuk selalu bergerak maju dengan sebuah kesadaran bahwa hidup kami telah mengalami begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi selalu mengingatnya, sehingga ketika kami berhadapan dengan hal-hal sulit yang ada di depan kami, ketika kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan kami tahu bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu. Tolong kami untuk selalu beriman hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.